Baiklah anak-anak, mari kita lanjutkan belajar tentang pola bilangan ganjil. Setelah kemarin kita sudah belajar tentang pola bilangan genap. Nah, yuk kita mulai. Ini yang pertama ya, atau urutan yang pertama anak-anak ya. Pertama kita lihat yang biru ada berapa ini anak-anak? Ada 1 ya, 1. Kemudian urutan yang kedua atau U2 itu ada berapa anak-anak? 3 ya, ada 3. Kemudian urutan yang ketiga berapa itu anak-anak? Kita hitung urutan yang ketiga. Urutan yang ketiga ada 5, betul, ada 5 ya. Kemudian urutan yang keempat atau U4 itu ada berapa anak-anak? Ada 7. Oke, kita terus di bawahnya. Nah, pola yang di atas ini anak-anak ya, yang ini sebetulnya sama dengan pola yang di bawah. Yuk kita cermati bersama. Kita lihat ini untuk yang U1 atau urutan yang pertama itu 1 ya. Kemudian urutan yang kedua itu ada berapa anak-anak? Ada 3, ada 3 ya. Kemudian urutan yang ketiga itu ada 5. Dihitung yang biru anak-anak ya, ada 5. Sedangkan urutan yang keempat atau U4 ya, U4 itu ada 7, betul. Nah, kita amati anak-anak, tadi baik dibilang ya, pola yang atas ini sama dengan yang bawah. Coba kita lihat ini 1, 3, 5, 7. Ini juga sama, 1, 3, 5, 7. Nah, anak-anak, untuk menyelesaikan soal yang berhubungan dengan pola bilangan ganjil, langkah pertama adalah kita harus tahu atau harus mengenali polanya anak-anak. Setelah kita mengenali polanya, kita akan tahu atau bisa menciptakan rumusnya. Setelah tahu rumusnya atau rumus suku ke N, maka kalian tidak akan kesulitan akan menemukan suku keberapapun. Nah, kalau kalian diminta untuk menyelesaikan ini atau menentukan U5 atau urutannya ke-5, mudah anak-anak ya, tinggal menambahkan saja, masih kelihatan. Tapi kalau kalian disuruh menemukan pola yang kesekian puluh atau ke-100 atau berapa, kalau kalian tidak memahami polanya atau rumusnya, maka kalian akan menemui kesulitan. Nah, itulah manfaatnya belajar pola bilangan ini anak-anak. Yuk kita mulai. Langkah pertama untuk menyelesaikan soal yang berkaitan dengan pola bilangan ganjil anak-anak, kalian harus ini, yang pertama menambahi bulatan ini anak-anak. 1 bulatan ya anak-anak ya. Kemudian di sini ya, sudah selesai ya, ditambahi 1 bulatan. Nah, perhatikan anak-anak, bilangan 1 ini anak-anak sebetulnya terbentuk dari bilangan 2 dikalikan 1. Kita tulis di sini anak-anak, 2 dikalikan 1 dikurangi tambahannya tadi kan 1 anak-anak, berarti dikurangi 1. Itu ya anak-anak ya, paham ya? Nah, sekarang kalau U2 itu sebetulnya terbentuk dari 2 dikali 2. Kita tulis di sini 2 kali 2 dikurangi tambahannya ini tadi kan 1 dikurangi 1. Kemudian U3 itu sebetulnya terbentuk dari ini, dari bilangan ini 2 dikalikan 3. Kita tulis di sini 2 dikali 3 dikurangi tambahannya ini 1 ya, dikurangi 1. Kemudian untuk urutan yang keempat itu sebetulnya terbentuk dari ini, 2 dikalikan 1, 2, 3, 4. 2 kali 4 anak-anak, ya, terus di sini ya, 2 kali 4 dikurangi tambahannya ini tadi 1 ya, dikurangi 1. Nah,
Seperti itu anak-anak. Nah sekarang kalau kalian diminta untuk menemukan urutan yang ke-11, kita tulis aja anak-anak. Kita tulis di sini ya. U11 itu berapa? Nah, ya, tinggal kita melihat polanya anak-anak. Kita tinggal melihat polanya. Yuk kita lihat, kita ulangi lagi. Ketika U1 maka 2-nya dikalikan 1, ya kan? Ketika U2 maka 2-nya dikalikan 2. Ketika 3 atau U3 maka 2-nya dikalikan 3. Ketika U4 atau urutan yang keempat 2-nya dikalikan 4. Ya. Nah, kalau begitu, kalau U11 berarti 2-nya dikalikan berapa anak-anak? Benar, dikalikan 11. Tapi jangan lupa selalu dikurangi 1. Tambahnya tadi kan 1 anak-anak. Dikurangi 1. Begitu anak-anak. Terus kalau kalian diminta untuk menemukan suku ke N. Nah, suku ke N atau suku ke berapapun. Nah, kita tulis saja UN ya. UN sama dengan 2 dikali N. Nah, ini anak-anak dikurangi 1. Itu anak-anak ya. Nah, itu rumusnya anak-anak ya. Rumus pola bilangan ganjil. Nah, setelah kita tahu rumusnya, UN itu suku ke N atau suku ke berapapun. Nah, tadi kita akan menemukan suku ke 11. Nah, kita hitung aja, sudah ketemu kan rumusnya. 2 kali 11 berapa anak-anak? 2 dikalikan 11 berapa anak-anak? 22 ya. 22 dikurangi 1 sama dengan 21 anak-anak. Nah, begitu anak-anak ya. Kalian jelas ya? Ya, semoga bermanfaat.